Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom and good afternoon everyone. Welcome to SPI STT Migas Balikpapan Student Chapters web conference with the theme HSE in Action, Making Safety Culture a Reality. How are you guys? Hopefully all of you are always in a good health and of course have great enthusiasm to join our event today. Let me introduce myself. My name is Ciputra Palumpun as a moderator who will guide this event today. Before the event starts, I ask for your attention to all of you who are present to be able to turn off the microphones and activate the cameras, so this event can run smoothly. And for your information, that today's session will be delivered in Bahasa. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Mbak Dea Angelika Mongkaren selaku Presiden of SPI STT Migas Balikpapan Student Chapters. Kepada Mbak Dea dipersilakan. Okay, thank you so much, Ciputra. Am I audible? Suara saya terdengar? Terdengar dengan jelas, Mbak. Okay, thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, and good afternoon, everyone. Allow me to introduce myself. My name, Dea Angelika Mungkaren, representing SP STT Migas Balikpapan Student Chapter. It is my honor to welcome our amazing speaker, Pak Robertus Wisnuwijaya, STMT, for gracing us with his presence in today's session. We are truly happy to have you here, Pak. And also, I would like to extend a warm welcome to all participants who have taken the time to join us this afternoon. It is our hope that through this session, you will not only gain new insights and new perspectives, but also a deeper understanding of how HSE culture can be actively implemented in our daily lives, both in the workplace or beyond. We believe that safety is not just a policy, but a mindset, a habit, and a shared responsibility. That's all from me. I hope this event runs smoothly and proves beneficial for everyone here. Thank you so much. Good afternoon. Back to moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Dea atas sambutannya. Berikutnya saya akan membacakan profil dari pembicara kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Robertus Wisnuwijaya, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Di mana Bapak Robertus juga memiliki pengalaman kerja yang sangat luar biasa, yaitu diantaranya sebagai HS Engineer, Training di Chevron Indo-Asia Business Unit SMO pada Juni 2020 hingga Januari 2021. Selanjutnya sebagai HSSE Inspector Environment di PT Kilang Pertamina Balikpapan atau KPB pada Agustus 2021 hingga Juni 2022. Selanjutnya sebagai HSE Koordinator di Halliburton Energy Service pada Juli 2022 hingga Desember 2022. Selanjutnya sebagai HSE Lead Actemium Balikpapan di PT Indokomas Buana Perkasa pada Desember 2022 hingga Agustus 2023. Selanjutnya sebagai HSSE Leader di PT Kilang Pertamina Balikpapan atau KPB pada Agustus 2023 hingga saat ini. Wow, keren banget nih profil dari pembicara kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Robertus. Oke, karena sekarang teman-teman sudah pada tahu nih background dari pembicara kita pada siang hari ini. Jadi langsung saja kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu. Dan kita juga sudah terhubung nih dengan Bapak Robertus. Halo Bapak, gimana kabarnya Pak hari ini? Baik, Mas. Baik. Oke, puji Tuhan ya Pak, dalam keadaan yang baik, sehat. Ya, Kalau boleh tahu nih Pak, kesibukannya akhir-akhir ini apa ya Pak? sekarang masih kerja seperti biasa di KPB, masih mengawal proyek kita, proyek strategis negara. Mudah-mudahan minta doanya juga buat teman-teman, proyek di sini cepat selesai karena sudah ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia ini untuk ketersediaan energi nasionalnya, terutama dari bahan bakar. Amin Pak. Dan terima kasih juga
Terima kasih juga Pak untuk menyempatkan hadir di sela-sela kesibukannya pada siang hari ini. Dan senang sekali pada siang hari ini kita dapat bertemu dan berdiskusi bersama Bapak Robertus. Oh iya, gimana Pak? Apakah sudah siap untuk memulai sesi presentasinya? Siap, siap. Baik, kalau begitu langsung saja kita masuk ke sesi presentasi dan kepada Bapak Robertus dipersilakan. Oke, saya izin share screen ya. Ya Pak. Hmm, apakah sudah terlihat presentasinya? Hmm, di saya masih layar hitam Pak. Oh, sudah terlihat Pak. Sudah? Sudah Pak. Sudah, bentar. Saya screenshot. Saya sudah ya, terlihat ya. Sudah Pak. Sudah di layar penuh ya, teman-teman ya. Sudah Pak. Oke, terima kasih kesempatannya dari SLM Migas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang teman-teman mahasiswa dari STM Migas dan juga mungkin ada beberapa di luar STM Migas yang hadir, baik mahasiswa juga maupun praktisi. Mohon izin saya sharing terkait safety culture. Mungkin ada yang sudah lebih berpengalaman dari saya atau malah memang bergelut di bidang safety culture. Mohon izin saya ini membagikan apa yang saya dapat dan pandangan saya dan beberapa sumber saya dapatkan dari beberapa sumber ya. Jadi jika memang nanti ada sifatnya kontradiktif dengan hasil atau mungkin pemikiran teman-teman Bapak dan Ibu, mohon koreksi langsung saya. Oke, langsung aja mungkin saya langsung. Tadi sudah disampaikan ya saya nggak hebat-hebat banget. Saya lulusan Teknik Lingkungan di ITS Surabaya tahun 2009 sampai 2013. Kemudian sempat kerja dulu. Saya kerja di sempat di Haliburton dan Trimulya Gemilang. Kemudian tahun 2017 saya memutuskan untuk kuliah lagi di Bandung. Kebetulan sama di S2 Teknik Lingkungan juga. Namun mengambil eh, Subprodi Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan. 2019 saya lulus dan langsung bekerja sebagai ISO auditor di URS di Jakarta. 2020 saat COVID saya sempat kerja di Riau, di Rumbai sebagai health engineer untuk training. 2021 sebenarnya saya sempat menjadi dosen tetap di ITK. Namun saya kembali lagi menjadi HC personel ya. Sekarang saya eh, masih di KPB sebagai HSE untuk OSBL. Beberapa proyek yang sudah saya ikutin, sekarang proyek yang saya sedang kawal adalah RDMP Balikpapan. Teman-teman pasti sudah pada tahu eh, proyek terbesar yang kali ini ya se-Asia Tenggara adalah terbesar se Asia Tenggara untuk sekarang dan paling kompleks sepanjang sejarah Pertamina karena kita membangun unit baru, meningkatkan eh, kapasitas produksi kilang pada kilang yang masih beroperasi dan tidak boleh berhenti sama sekali, kecuali saat turnaround ya. Jadi ini tantangan terbesar dan suatu privilege bagi saya warlock warga lokal Balikpapan bisa mendapat kesempatan karena kesempatan ini nggak datangnya mungkin selama saya hidup 35 tahun hidup belum pernah dapat proyek sebesar ini di kota sendiri ya. Baru sekarang nih dan mendapat kesempatan untuk bisa mengawal. Oke, langsung aja ke oke, Oke, safety ya. Safety sebenarnya apa sih safety ini? Kalau kita tanya beberapa sumber safety ada yang bilang adalah freedom from unacceptable risk. Itu katanya ISO. This is widely accepted ya. Jadi semua orang kebanyakan setuju dengan apa yang disampaikan oleh ISO. Ada yang bilang di OSHA adalah safety is the control of recognized hazard to attain an acceptable level of risk and protect people from injury or illness. Jadi lebih ke
occupational safety, lebih ke orangnya. Jadi bagaimana kita mengkontrol hazard, bahaya untuk mencapai salah satu level yang bisa kita terima untuk melindungi orang dari luka atau cedera. Dan yang menurut peraturan kita, peraturan yang selalu kita pakai yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, yaitu adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi keselamatan tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja melalui pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit ayat bekerja. Sama ya, kurang lebih UU nomor 1 ini mirip-mirip dengan OSHA. Eh, Seperti sudah translation saja. Kalau kita bicara nomenklaturnya juga sendiri, safety kan bahasa Indonesianya ada yang tahu bahasa Indonesianya safety apa? Keselamatan apa keamanan? Kalau Menurut saya lebih suka safety adalah keselamatan. Jadi eh, kalau keamanan itu lebih ke secure ya, secure. Karena makanya ada di departemen atau fungsi security, sedangkan kita dipisahkan menjadi safety karena kita lebih mengawal bagian keselamatannya saja. Nah, safety ini nanti baru turun menjadi banyak ya. Jadi occupational safety, process safety, fire safety, and so on itu adalah turunan dari ilmu safety sendiri. Sampai cyber safety pun sekarang sudah ada muncul ya. Jadi beberapa ilmu mempelajari bagaimana kita menjaga data-data penting kita jangan sampai bisa bocor lolos ke pihak-pihak yang tidak berwenang. Jika ada pertanyaan silakan, saya mungkin ada yang langsung aja. Sedangkan kalau kita bicara culture atau budaya culture, saya dapat sumber mengatakan bahwa culture itu adalah program yang kolektif dari pikiran kita yang membedakan salah satu anggota grup dengan orang lain. Jadi ini katanya Gerd Hofstede di tahun 2010 atau katanya Pak Kunchara-Ningrat itu adalah kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat. Jadi kalau kita bicara culture atau budaya ini pasti kalau hubungannya dengan budaya kita kesukuan ya. Kita mungkin ada yang orang Jawa itu punya makanan sendiri, value sendiri, pandangan sendiri terkait berbicara, perilaku, tata bicara itu akan berbeda dengan kita bicara dengan orang Batak yang mungkin punya pandangan sendiri terkait misalnya kalau Batak terkenal dengan perantauannya, dia memiliki pandangan hidup itu memang sudah kolektif karena memang dia berkumpul dari dulu bahkan sampai bermilenia itu dalam satu tempat yang sama sehingga membentuk budaya sendiri dari, dari bahasa seperti kita di rodanya nih culture wheel nih ada tradisi ada skill-skill tertentu kita kadang-kadang akhirnya jatuh pada stereotip ya misalnya orang Batak kenapa banyak menjadi pengacara gitu ya kenapa banyak jadi penyanyi karena memang dari culture itu muncullah memang apa trait-trait yang tertentu yang hanya culture itu pegang. Mungkin dari siapa ya? Oh, contohnya orang Jawa, kenapa banyak menjadi kuli bangunan misalnya? Karena ternyata dari dulu culture-culture dari Jawa menghasilkan banyak pekerja bangunan yang skilled dan itu diturunkan nggak lewat sekolah tapi lewat informal education. Itu udah terkenal kuli-kuli Jawa bahkan banyak meme-nya ya di internet. Atau orang Kalimantan kita sendiri ada trade sendiri apalagi biasanya kita merantau teman-teman kan kuliahnya di Balikpapan biasanya kalau yang kuliah di Jogja atau di Jawa itu kelihatan ini bedanya orang Kalimantan sama orang Jawa karena dari gaya hidup dari memandang harga suatu makanan tuh lebih merasa ini biasa aja lah harga 15.000 kalau menurut orang Jogja mungkin ini kemahalan tapi kalau orang Balikpapan tuh biasa aja itu adalah budaya karena sudah terbentuk dan sudah menjadi turun-temurun. Apa bedanya? Terus apa hubungannya dengan tadi safety ya? Nah, sekarang apa namanya safety culture? Jadi kalau safety culture, kalau saya coba gabungkan antara antara safety dan culture ini adalah
Jadi budaya budaya terkait keselamatan dari organisasi ini adalah produk dari individu atau value group yang dia terdiri dari ya tadi attitude tadi, persepsi ataupun kompetensi atau pola-pola perilaku yang hanya distinguish dari grup tertentu. Atau di menurut OSHA adalah safety culture adalah shared belief, practice, attitude that exists at an establishment. Culture is the atmosphere created by those beliefs and attitudes which shape our behavior. Jadi memang dia suatu kepercayaan yang dimiliki bersama. Misalnya safety culture perusahaan ini mungkin akan berbeda dengan safety culture perusahaan tersebut. Karena ada pandangan yang pandang berbeda atau mungkin ada yang sama. Safety culture perusahaan ini akan memandang hal yang sama dengan perusahaan karena memiliki eh, poin-poin view yang sama. Namun ada ada ya polanya ya. Jadi safety culture ini terdiri dari value, ada prosedurnya yang mengatur, ada rule-rule-nya pasti. Namanya kita berbudaya juga pasti banyak aturan-aturan adat ya. Sama ketika safety culture juga begitu. Leadership penting sekali karena disitulah eh, arah kemana safety culture. Recommend berarti ada eh, pengenalan atau dia dikenali, dianggap oleh top management. Ownership, semua orang memiliki kepemilikan tentang safety yang sama. Jadi tidak ada satu orang atau dua orang meskipun level yang berbeda itu menganggap level safety-nya berbeda. Self verification dan communication juga penting dalam safety culture. Semoga inilah namanya safety culture. Lanjutan jadi ketika kita ngomongin safety culture maka kelihatan saat suatu individu atau grup ini akan berkomitmen bahwa tanggung jawab akan safety itu adalah milik personal. Jadi kita selalu bilang kan ada mungkin ada tagline yang bilang eh, safety our responsibility atau safety tanggung jawab kita bersama. Ketika kita ini siapa kita ini? Ketika tidak safety apakah tanggung jawab kita juga? Ketika dibalik ya, misalnya safety adalah tanggung jawab kita. Terus kan dibalik, ketika tidak ada yang safety, apakah juga tanggung jawab kita? Itu yang menjadi pertanyaan. Nah, biasanya pada suatu banyak kasus adalah ketika sedang safety ini menjadi adalah tanggung jawab kita bersama, tapi ketika ada yang tidak safety, maka tanggung jawabnya itu Pak, tanggung jawabnya dia Pak. Dia nggak safety Pak. Nah, berarti nggak korelasi dengan tadi tagline waktu kita tuh meeting tadi pagi ya. Jadi paling benar adalah safety tanggung jawab saya. Kan dimulai dari saya. Kita nggak akan berharap dengan safety ketika kita sendiri ternyata tidak safety. Dan orang tersebut atau grup tersebut sudah berlaku untuk apa ya, mempreserve safety sendiri. Jadi dari tindak perilakunya di tempat kerja sudah safety dari hal-hal kecil. Dari sekedar hal memakai sarung tangan safety gitu ya. Atau lebih kecil lagi, tidak perlu ngomong APD ya. Eh, dari budaya bertegur sapa gitu ya. Dari dia bertegur sapa, menegur temannya, itu udah kelihatan bahwa ini sudah memiliki safety culture atau tidak. Budaya orang yang tidak akan menegur temannya itu akan menular saat membicarakan safety culture. Kita akan nanti bahas. Kemudian dia akan mengkomunikasikan safety concern-nya, tidak ada ketakutan. Dia senang untuk membicarakan safety, punya concern, itu tanda bahwa itu sudah terbentuk safety culture. Jika ada ketakutan atau fear atau takut bahwa akan dihukum, maka safety culture-nya masih challenging, masih akan susah dicapai. Jadi itu untuk ciri-cirinya ya, atau mencerminkan sudah adanya safety culture di tempat kita, tidak hanya perusahaan oil and gas ya, masuk juga di kampus mungkin ada suatu keamanan, suatu merasa ini saya dianggap, itu juga sudah mulai terbentuk di safety culture-nya. Kemudian safety climate itu apalagi ya? Kalau safety climate adalah kalau orang bilang iklim dari sebuah safety itu adalah
ukuran temporary aja. Dia tidak mencerminkan safety culture sebenarnya. Contohnya adalah ketika kita melihat satu kejadian, misalnya ini orang ketika dapat kerja, dia dengan santainya tidak menggunakan kacamata safety saat katakanlah menggerinda gitu ya. Apakah itu bisa dikatakan sudah tidak ada safety culture-nya di perusahaan ini? Belum bisa. Mungkin kita baru menangkap satu case. Tapi ternyata setelah kita deep dive, ternyata hampir dari tempat kerja satu ditemukan ada 10 case yang sama. Oh, baru kita menjadi alarming, ada alarm ya, alarming situation. Tapi nggak bisa kita langsung bilang ini nggak ada safety culture-nya. Kita harus tanya why, kenapa dia nggak pakai safety glasses saat dia menggerinda, contohnya. Siapa tahu memang tidak disediakan oleh oleh foreman-nya, atau memang dalam JSA atau dalam peraturan memang tidak disyaratkan, atau memang tidak didukung oleh manajemennya, atau malah disuruh beli sendiri. Ini yang harus menjadi bahan review ketika kita menentukan bahwa satu perusahaan tersebut sudah safety culture atau masih dalam tahap mencapai pencapaian. Tapi ketika ngomongin safety climate, ini adalah eh, cerminan yang bisa kita ambil buat bukti-bukti bahwa ini kayaknya sudah seperti ini, atau mungkin sudah bagus safety climate-nya di satu titik pekerjaan sudah bagus sekali, saling mendukung, saling eh, ketika TBM meriah dan semua eh, ketika table meeting semua menceritakan hal-hal safety, ada yang tidak aman dari pelaksana pekerja sudah ngomong, Pak ini nggak aman Pak menurut saya. Bukan yang ngomong bukan orang safety, tapi orangnya langsung, weldernya sendiri ngomong, Pak saya kurang APD-nya Pak. Maka itu sudah contoh bahwa safety climate kita sudah membaik atau sudah baik malah bahkan. Saya mau, kalau saya terlalu cepat mohon diingatkan ya. Kemudian lanjut kita ada model terkait safety culture. Itu ada 5 menurut Mark Fleming di tahun 2001. Yaitu level satu itu sifatnya pathological. Patologi ini berarti sifatnya dia eh, patologis, kalau bahasa kedokteran atau bahasa medis kan dia apa yang bukan melukai ya, bikin penyakit ya, pathological. Itu dia memakan. Patologi katanya ketika ada sel sifatnya patologis berarti dia memakan. Kemudian level 2 yaitu reaktif. Berarti dia sifatnya ada sesuatu baru bereaksi. Kalau belum ada sesuatu, belum ada insiden, belum ada apa, ya anggap oh itu aman aja, santai aja, nggak apa-apa itu. Tapi ketika ada sesuatu baru, oh kita harus gini 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 nih, baru 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 kita bergerak. Tapi selama sebelum kejadian tidak ada tindakan-tindakan proaktif, itu sifatnya reaktif. Kalkulatif level 3 kita sudah punya data-datanya, sudah lengkap data-datanya, sudah ada semua. Dan tapi belum sampai ke tahap bagaimana kita menentukan mitigasi-mitigasi yang sifatnya proaktif untuk mencegah kejadian terjadi lagi ataupun kejadian yang baru akan terjadi. Jadi kita masih pada tahap sudah punya datanya tapi masih reaktif juga ketika ada sesuatu, masih menunggu hal terjadi. Kemudian yang paling bagus adalah ketika proaktif sudah ada eh, sinyal-sinyal yang ditangkap itu sudah ditangkap duluan dan dirumuskan mitigasi-mitigasi sifatnya proaktif tanpa harus menunggu kejadian yang amit-amit ya ada insiden yang terjadi. Yang paling terakhir adalah level yang paling hebat itu adalah generatif. Maka sudah sifatnya sudah filosofis ya, safety nggak perlu diajarin, nggak perlu dikasih peraturan bahwa safety itu sudah menyatu, sudah embedded, sudah menjadi nafasnya masing-masing personil dari level yang paling bawah sampai top manajemen itu sama, bernafasnya bernafas safety gitu ya. Sakingnya mereka tuh sudah menganggap safety ini penting sekali. Nanti ada ini contohnya lah ya. Jadi level satu tuh masih sifatnya Nirmis tuh ditutup-tutupin. Teman-teman mengerti konsep Nirmis ya. Jadi ketika ada kejadian tapi tidak sampai melukai, jadi masih tidak terjadi apa-apa, tidak ada kerusakan, tapi sudah ada potensi sampai menjadi insiden. Tapi karena takut nanti apa dimarahin karena jangan dilaporin lah nanti
repot lagi nanti investigasi lagi ah lama ya udahlah tutup anu aja lah diem-diem aja ya gitu. Itu masih masih seperti itu kalau di level pathological. Kemudian safety manajernya nggak bisa ada akses terhadap departemen-departemen lain. Jadi safety hanya urusan safety, nggak bisa ngurusin departemen lain. Eh, Pekerja-pekerja takut kalau melaporkan bahaya karena takut dimarahin ketika misalnya ngelapor ya, apa selang lasnya rusak malah dimarahin sama mandornya. Ini kenapa? Udah saya belikan kemarin kok rusak-rusak lagi. Kamu gimana? Saya potong gaji kamu ya. Nah, itu contoh ya masih eh, pathological. Dan investigasi ini selalu berakhir pada blaming. Ini yang kita kadang-kadang masih sering ya. Jadi investigasinya selalu ke menyasarnya ke orang. Siapa yang harus tanggung jawab? Siapa yang harus kena hukuman? Itu masih ke levelnya pathological. Kemudian pada tahap reaktif, safety sudah menjadi investasi, namun masih bersifat reaktif ketika bergerak ketika sudah ada kejadian. Dan beberapa corrective action atau mitigasi itu muncul untuk mengadres gejala-gejalanya aja, tapi nggak sampai ke sistemnya aja, hanya pada gejala. Dan safety meeting atau regular meeting atau misalnya town hall meeting atau misalnya monthly meeting terkait safety itu baru ada kalau sudah ada kecelakaan. Itu contoh-contohnya. Selama nggak ada kecelakaan ya nggak perlulah itu, karena nggak guna aja, nggak guna gitu. Ngabisin waktu mending buat kerja aja. Itu masih tahap reaktif. Dan leading indicator, nah, mungkin teman-teman ada yang apa sih leading indikator? Indikator itu seperti jam kerja aman, kemudian jumlah pekerja, itu semua dicatat dengan baik. Namun kalau masih di tahap reaktif, maka itu tidak tercatat dengan baik karena kita masih menunggu terjadi sesuatu baru dicatat. Yang ketiga ini kebanyakan sudah sampai sekarang beberapa perusahaan besar atau perusahaan biasa sudah pasti melewati tahap kalkulatif ya. Karena sudah punya data, punya sistem, punya software, punya database yang bagus, yang lengkap, dan set performance sudah ada. Namun sudah ada set performance-nya, hasil performance-nya, tapi jarang diskusikan ini meaning apa gitu ya. Misalnya ketika ada meeting, regular meeting tiap bulan, dibicarakan safety performance-nya, tapi nggak dibicarakan kenapa ada penurunan, kenapa ada kenaikan, itu nggak dibicarakan sama sekali. Karena hanya dipandang sebagai data-data saja, no no meaningful gitu. Dan eh, penurunan NIRMIS itu dianggap sebagai mungkin eh, harus diturunkan karena tapi ada paradoks ya terkait NIRMIS, nanti kita bicara setelah ini terkait NIRMIS paradoks ini. Dan pekerja mematuhi prosedur eh, ketika sedang dilihat saja. Jadi ketika ada HSE-nya atau ada foreman-nya atau mandornya, baru pekerja itu mematuhi prosedur. Tapi ketika tidak ada supervisi, maka langsung shortcut. Nah, ini contoh-contoh ya. Sudah ada prosedurnya, sudah baik, sudah ada prosedurnya, tapi masih ada eh, gejala-gejala untuk shortcut. Safety masih hanya dimiliki oleh Departemen HSE saja, jadi nggak embedded ke departemen lain, masih milik Departemen HSE. Ini masih di fase kalkulatif ya. Naik dari itu kita ke level proaktif tadi ya. Kalau level proaktif ini leading indicatornya di track dengan baik dan ditetapkan apa aksi-aksi yang akan dirumuskan oleh semua departemen untuk sesuai dengan hasil departemen sesuai hasil performanya. Dan ada pelaporan Hermes itu tidak menjadi ketakutan atau tidak menjadi eh, apa ya hukuman karena me, apa ya menghargai keberanian atau kesediaan bahwa pelaku atau pelaku bukan pelaku pelapor untuk melaporkan Nirmis karena Nirmis dianggap itu adalah kejahatan dalam tanda kutip ya, jadinya takut untuk melaporkan. Kalau di level praktis mungkin sudah ada recognition, sudah ada
pengakuan bahwa terima kasih sudah melaporkan hal-hal tersebut. Kemudian terakhir generatif, maka ini yang sudah level safety-nya sudah menjadi langkah dan nafas masing-masing tiap insan di perusahaan tersebut. Jadi bahkan bisa sampai misalnya produksi harus stop ya, sampai ada misalnya bisa stop produksi karena concern safety itu sudah bagus, berarti sudah sampai sana. Dan safety learningnya cross antar organisasi, jadi nggak hanya milik orang safety aja, milik milik orang departemen HSC, tapi juga yang menyampaikan terkait safety itu juga departemen lain, bisa departemen maintenance, dia menyampaikan terkait safety kepada malah kepada orang HSE bahwa begini loh safety kalau misalnya di area departemen maintenance harus siapkan ini itu malah bagus seperti itu. Oke lanjut ya. Nah, dalam kita men-develop safety culture ini, saya dapat ini aja. Ada banyak rumusan dalam men-develop safety culture, bahkan ada yang sifatnya ada banyak branding masing-masing konsultan, ada banyak sistem dan cara. Saya ambil saat ada satu inilah. Jadi ada beberapa ada elemen dari safety culture. Yang pertama yang di-highlight adalah komitmen sifatnya organisasi terhadap safety. Jadi kalau kita bicara masalah safety dalam tingkatan perusahaan, kalau tidak ada komitmen dari perusahaan tersebut atau organisasi tersebut, maka ya tidak akan bisa terjadi safety culture tersebut. Maka ada perlu komitmen, ada dari komitmen baru muncul ke safety value-nya apa, safety fundamentalnya apa, dan apa upaya kita untuk mencapai beyond compliance. Tapi tanpa ada komitmen, terutama dari top manajemennya, tidak ada, kalau kita bicara SMK 3 atau ISO itu tidak ada kebijakan manajemen puncak terhadap safety, maka akan susah atau bahkan tidak bisa terjadi namanya safety culture. Bagaimana kita bisa safety kalau bosnya sendiri bilang nggak usah safety? Nggak akan bisa terjadi. Maka perlunya strong komitmen dari manajemen untuk bahwa kita modal bahwa ini loh ternyata bos kita sudah strong komitmen. Jadi kalau kita nanti misalnya menghentikan pekerjaan karena safety, kita tidak akan takut karena kita didukung oleh oleh bos kita karena bos kita sendiri sudah komitmen akan safety, bahkan pilih safety daripada pilih celaka, nggak apa-apa stop aja, saya yang dukung itu ada sudah strong komitmen dari manajemennya. Kemudian operasional personel, jadi ketika kita tadi kan lebih ke manajemen puncak, top manajemennya baru sekarang level eh, pelaksana pekerjaannya dari level supervisor, foreman. Ini harus dia lead by example ya. Ketika kita berharap pekerja lapangannya untuk safety, tapi ternyata foreman atau supervisornya justru yang ngajarin yang nggak benar, maka ya kita sasar. Bahkan beberapa perusahaan yang dia sudah safety culture yang sudah baik, dia ada training khusus supervisor atau foreman untuk mendevelop safety culture. Ada namanya safety champion atau yang lain itu cara-cara bahwa perusahaan untuk kita tanamkan safety culture itu tidak langsung kepada frontliner, tapi mandorin lah yang memiliki karena kalau ketika bicara project ya itu udah terlihat rombongan mana tanda kutip ya rombongan mana kelompok mana itu dari mandornya, apalagi project ini mandor dari misalnya Cilacap gitu ya, bawaan dari bapak ini, oh bapaknya ini pasti lihat saya tahu saya kenal bapak ini rajin, bapak ini kalau housekeeping bersih dan dia selalu safety, bahwa kalau gitu saya yakin anggotanya pasti bagus-bagus semua karena dari mandornya sendiri sudah ngajarin yang baik. Nah kita harus sasar juga supervisor atau foreman-nya. Kemudian supervisi pada maintenance ini sama level supervisor dan trainer juga penting juga bahwa kita memiliki banyak trainer tapi tidak terbatas pada departemen HSE ya, trainer safety. Tadi kita bicara kalau kita ngomongin safety pada level generatif itu harus melibatkan semua lini departemen atau fungsi, bahwa semua terlibat dalam mendevelop
safety culture. Maka ketika kita membuat jajaran safety trainer itu lebih baik itu anggotanya juga dari departemen lain. Bisa jadi kita bisa ngomong dari fungsi construction, ada dari fungsinya mungkin maintenance, dari engineer, proses engineer itu bisa juga bahwa dia menyampaikan hal safety, tapi posisinya bukan seorang safety. Bahkan saya jamin ya, bahkan bisa jamin ketika yang ngomongin safety itu bukan orang HSE, itu akan lebih didengar ya. Ya, sekarang ini mungkin kalau saya ngomongin safety ke teman-teman, ya iyalah dia kan orang safety, itu pasti ngomongin safety. Tapi ketika yang ngomong itu bukan orang safety, maka kita lebih akan tertarik. Oh iya ya, betul juga Pak. Apalagi dia ngambil dengan relate dengan keseharian atau dengan apa yang dikerjakan di lapangan. Kemudian elemen selanjutnya adalah formal safety system. Jadi harus ada sistem yang melaporkan ke- tiap kejadian, tiap bahaya, tiap near miss, tiap insiden, unsafe condition, unsafe act itu harus ada sistemnya yang tadi ketika kita mau bicara kalkulatif sudah ada sistemnya, sudah ada feedback and response ketika sudah ada laporan, bagaimana feedbacknya? Apakah sudah dan feedback itu apakah sudah ditangani dengan baik gitu ya dan sistematis ya, tidak sporadis. Jadi eh, takutnya yang yang ini ditanggapin tapi ternyata yang lain nggak ditanggapin karena kita nggak punya sistem yang bagus, hanya sistemnya sporadis saja. Kalau ingat aja baru dia beri tangani, kalau nggak ingat ya nggak ditanggapin. Kemudian juga safety personal juga sendiri harus yang expertise, yang sudah diberikan guidance untuk mendevelop sistem tersebut. Biasanya kalau di perusahaan-perusahaan besar sudah ada ya sistem observation card atau namanya ada yang ngomong hazard observation card, safety observation. Kalau di Pertamina namanya PK atau ada namanya stop card, macam-macam di tiap perusahaan itu sama untuk mendevelop sistem seperti ini. Kemudian yang terakhir informal safety system. Maka ini adalah aturan-aturan tidak tertulis ya sebenarnya, tidak tertulis yang dia termasuk reward and punishment. Sebenarnya kayak memang sudah ada ya beberapa perusahaan tuh memang dia menulis rule terkait reward and punishment. Tapi biasanya ini untuk rewarding itu biasanya cenderung tidak tertulis. Kalau punishment mungkin ada ya, misalnya pelanggaran minor, pelanggaran major tuh ada guidance-nya. Tapi kalau reward biasanya jarang ada perusahaan yang kecuali di IC plan ya mungkin ada tuh reward tiap bulan tiap sebulan sekali pada pekerja yang aktif yang peka paling banyak itu bisa juga. Hmm. Namun ada juga harus kita tetapkan sistem terkait akuntabilitas jadi semua punya responsibility yang sama, punya peran yang sama. Ini dimunculkan dalam suatu sistem yang informal aja. Jadi kepercayaan leader terhadap pekerjaannya atau terhadap bawahannya itu juga penting sekali bahwa kita eh, menaruh kepercayaan kepada anak buah. Maka ketika nanti anak buah tadi bekerja di lapangan, maka dia sudah memiliki keberanian atau memiliki kepercayaan diri yang sama karena sudah diberikan kepercayaan penuh oleh leadernya. Sama seperti otoritas, jadi semua diberikan otoritas yang sama, mulai dari level bawah sampai atas. Contohnya, semua diberikan otoritas untuk menstop pekerjaan jika tidak aman, atau ada yang bilang stop work authority. Semua, bahkan ada yang sampai diberikan kartu gitu ya. Jadi kartu kalau ada yang nggak aman langsung stop, itu semua dikasih, semua semua level pekerja dikasih, karena semua diberikan kewenangan untuk menyetop pekerjaan tidak aman, atau menyetop pekerjaan yang tidak aman oleh diri sendiri. Yang jarang adalah ketika kita menyetop, kita sudah tahu sudah itu pekerjaan tidak aman, tapi karena ragu atau mungkin takut sehingga tetap dilakukan karena tidak mau menyetop pekerjaan diri sendiri. Jadi untuk meng-create safety culture yang saya ambil adalah kita harus stop bergantung pada line management. Jadi line management hanya men-set direksi aja, dia yang set arahnya, tapi ketika outcome-nya, ketika keputusannya itu masing-masing pribadi kita. Jadi
leader kita hanya mengset ini loh arahnya, tapi ketika nanti di lapangan atau mungkin ketika menghadapi suatu pilihan untuk menyetop pekerjaan apa tidak itu kita memiliki wewenang juga. Jangan sampai nanti misalnya eh, saya yang tanggung jawab ketika misalnya gitu leadernya ngomong saya yang tanggung jawab, tapi ketika nanti ada kejadian leadernya malah menyalahkan bawahannya. Kenapa kamu lakukan? Kan sudah tahu tidak aman. Saya bilang apa gitu, saya gitu. Yang kedua harus melibatkan semua pekerja, involve all employee. Jadi semua boleh ngomong, semua boleh ngasih ide, mau ide yang nggak jelas, mau ide yang kurang bisa ditangkap atau ide yang nggak masuk akal tetap dicatat ditampung siapa tahu yang ide yang nggak masuk akal itu tadi ketika berjalannya waktu jadi masuk akal karena resource sudah berbeda jadi semua orang boleh speak up boleh ngomong dan tidak ada em, perasaan untuk takut bersuara kemudian kita harus stop menerima sindrom blind eye atau buta gitu ya. Jadi ketika ada yang nggak aman nih, misalnya contoh ada pipa yang bocor ya, katakanlah pipa air itu, pipa air yang bocor. Oh itu bukan saya, itu kayaknya orang ini deh, itu departemen ini deh. Tapi nggak ada yang mau laporkan itu, sehingga berlama-lama berbulan-bulan dibiarkan amit-amit ketika suatu kejadian terjadi, ternyata sumbernya karena bocoran tersebut. Ini harus di stop. Nah, kita harus budayakan harus ketika melihat ya harus dikatakan dan disampaikan. Tapi dengan catatan tadi harus ada sistem yang jelas, sistem podcast, sistem observasi itu udah ada medianya ya. Nah, tantangannya apa ketika kita ngomongin safety culture? Seperti yang tadi saya bilang, ada namanya the calculative trap atau jebakan pada fase kalkulatif. Jadi, kebanyakan organisasi ini terjebak di level 3 karena secara data performance dia selalu terlihat hijau, jadi bagus semua, nggak ada kecelakaan semua, bagus. Auditnya pas semua, nggak ada temuan yang berarti, hanya temuan-temuan minor yang gampang di close. Direkturnya bangga ya, karena pencapaiannya bagus gitu ya. Eh, dan gap antara performance yang kelihatan sama actual itu nggak kelihatan. Sampai nanti ada major insiden tiba-tiba jadi dan sifatnya langsung katastrofik. Kenapa? Karena ternyata kita selama ini sudah terjadi gejala-gejalanya, tapi karena tidak ada yang mau ngomong, tidak ada yang karena hanya mengejar metrik, hanya mengejar angka-angka, maka bisa jadi eh, terjadilah hal yang tidak inginkan dan langsung sifatnya katastrofik. Karena gejala-gejala kecilnya nggak kita tangkap lebih dulu. Kita anggap itu biasa aja lah. Jangan dilaporin lah nanti jadinya repot nanti jadi dari nol jadi satu nanti bos kita marah. Kalau nambah nirmis nih bahaya janganlah gitu. Padahal akhirnya selama ini nggak akan kita laporkan karena takut tadi. Kita hanya mengejar angka-angka dan warna-warna hijau aja. Jadi ada reporting paradok ya. Jadi ada yang memang menganggap nirmis ini sifatnya adalah eh, apa ya? Sifatnya lagging indikator atau indikator yang semakin kecil dia semakin bagus. Seperti insiden ya, nirmis dianggap seperti insiden. Ya semakin kecil nirmisnya maka semakin bagus. Tapi saya pernah bekerja di perusahaan yang dia menganggap nirmis itu adalah hal yang baik untuk dilaporkan. Jadi semakin banyak nirmis pada data bulanan saya, semakin bagus dan semakin diapresiasi oleh leadernya. Karena tadi dia menghargai keberanian, kesediaan dari pekerja untuk melaporkan nirmis. Jadi nirmis dianggap sebagai selebrasi ya. Tapi ini masih perdebatan di antara banyak perusahaan karena Nermis dianggap sebagai sinyal-sinyal bahaya ketika ada Nermis maka bisa jadi akan terjadi eh, insiden yang sebenarnya. Dalam 10 Nermis bisa jadi akan terjadi satu real insiden. Tapi di perusahaan lain menganggap justru kita laporkan Nermis ini untuk mencegah real insiden terjadi. Dengan adanya 10 Nermis kita laporkan, kita bisa mencegah satu kejadian yang terjadi. Jadi masih
masih debatable masalah Nemes ini. Hmm. Kemudian ini step-step untuk safety leader kita ya. Untuk teman-teman nanti siapa tahu jadi leader suatu perusahaan. Nggak harus sebagai safety leadernya, apalagi teman-teman banyak kan di STT Migas ini banyak kan nanti sebagai drilling engineer, sebagai orang produksi, orang maintenance. Ini juga nanti jadi modal atau setidaknya teman-teman ingat lah hal ini ketika nanti pengen timnya untuk solid dan timnya mengedepankan safety ya seperti ini. Jadi yang pertama kita harus coba melakukan assessment terkait safety culture-nya yang honest, yang jujur, tapi tidak sebagai audit ya. Biasanya kalau di perusahaan tertentu dia ada lembaga khusus, lembaga independen atau paling paling apa ya paling rendah dari fungsi lain departemen lain dia eh, mengakses menilai ke departemen lain saling cross cross function cross fungsi untuk eh, menilai itu bisa juga untuk menilai bahwa kita sudah sesuai belum ya safety kita kemudian eh, mengubah bahasa leadership kita dari compliance dari penaatan peraturan dengan risk. Misalnya dalam meeting gitu ya, apakah kita sudah mencapai target belum ya dalam hasil performance kita? Itu diubah menjadi apa risiko yang nggak kita lihat. Jadi maksudnya adalah ketika kita melakukan meeting atau sedang melakukan mereview hasil performance, kita melihat risiko yang beyond dari metrik-metrik ini. Kalau kita bicara departemen, sorry, ada performance pasti bagus semua. Bisa jadi semua angka-angka itu udah sesuai, sudah bagus dan ready to report ke Disnaker, ke DLH itu bagus lah. Namun leader yang masih eh, dia risk oriented, maka dia akan nanya, kira-kira ada nggak risiko yang terlewat dari report kita ini? Itu baru kita akan berpikir, kira-kira apa ya yang selama ini terlewat dari report kita. Mungkin siapa tahu ada report yang selama ini sebenarnya nggak kita reportkan, nggak kita laporkan, ternyata menjadi eh, apa ya bahaya laten ketika kita biarkan, maka contohnya tadi beberapa laporan NIRMIS, pipa bocor misalnya, atau ada kerusakan alat yang nggak kita laporkan dan dibiarkan begitu saja, itu biasanya miss dalam report-report kita. Kemudian build one visible story of safety overproduction. Jadi kita buat ya anu lah ya eh, contoh-contoh story-story di mana saya berani menyetop pekerjaan, saya berani menyetop produksi demi alasan safety. Tapi ini lagi-lagi lebih bagus atau akan jadi bagus ketika yang ngomong kita ini adalah orang produksinya, bukan orang safety-nya. Kalau safety jelas tugasnya adalah menyetop pekerjaan jika tidak aman. Tapi ketika tadi yang menyetop pekerjaan adalah dirinya sendiri atau manajernya sendiri, karena takut nanti anggotanya kenapa-kenapa, itu akan menjadi success story untuk menjadi boosting moral untuk mencapai safety culture di perusahaan kita. Keempat, itu tadi yang saya bilang celebrate Nirmis report publicly, jadi disampaikan bahwa terima kasih sudah menyampaikan concern Nirmis, bahaya itu disampaikan dengan baik, bahkan ada beberapa tempat itu akan ada best observation ya, disampaikan dipampang namanya, ini adalah orang-orang yang bagus, misalnya saya dulu pernah juga diminta tolong waktu saya masih kerja di Chevron untuk mendevelop hal ini, jadi kita tiap bulan akan memilih yang mana observasi yang paling kritikal, bukan observasi paling banyak ya. Kalau paling banyak bisa spam tuh di observasi terus. Tapi kalau ini yang mana yang paling kritikal dan jika karena kalau tidak di stop maka akan menjadi bahaya yang katastrofik misalnya bisa sampai fatality ya. Tapi karena dia stop maka jadi safe itu kita highlight dan kita kasih reward tiap bulannya. Itu saya pernah jadi dilibatkan menjadi tim untuk mendevelop sistem itu. Dari sistem penilaiannya, sistem database-nya dulu sempat saya terlibat. Kemudian mendevelop leading indicator,
bersamaan dengan lagging one. Jadi ya biar sama trackingnya sama, tracking leading dan lagging itu sesuai dan satu frekuensi. Jangan sampai nanti leadingnya banyak, laggingnya juga banyak, atau laggingnya ternyata tidak sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya di lapangan. Misalnya selama ini ternyata sudah pernah ada apa medical treatment gitu ya. Mungkin ada pekerja harusnya sudah masuk rumah sakit, tapi karena ditahan-tahan, udahlah jangan masuk rumah sakit lah, nanti jadi nambah nih medical treatment case kita jadi satu atau jadi dua. Sudah kamu di rumah aja lah, istirahat-istirahat aja ya, dikasih betadine aja lah gitu. Padahal aslinya mungkin lukanya robek gitu ya, harus dijahit, tapi demi angka-angka ini akhirnya dipaksa-paksa kerja gitu. Ada yang sampai seperti itu. Tapi nggak di perusahaan saya nggak lah ya. Oke, ini tantangannya untuk masa depan, tomorrow, kita harus fokus pada safety behavior, bukan attitude ya. Kalau attitude mungkin hanya saya percaya bahwa safety itu penting ya. Semua percaya safety itu penting. Pasti saya yakin semua percaya bahwa safety itu penting. Tapi apakah semua bisa menerapkan safety behavior apa enggak itu yang jadi tantangan kita. Apakah semua yakin tanpa disuruh saya harus pakai APD, tanpa ditegur, tanpa diintervensi itu sudah saya tepatin semua peraturan. Terus kita harus mengadop kolaboratif ya, yang problem solving eh, ketika meeting, ketika kita brainstorming dengan tim, apakah sudah kita mengedepankan open untuk semua tim berbicara, menyampaikan hal safety, atau kita masih membatasin karena takut ada concern bahaya yang disampaikan oleh, jadi mending diem aja lah daripada repot, mending diem aja daripada nanti jadi masalah ke depannya, nanti saya dipanggil investigasi lah, mending saya diem aja lah, pura-pura nggak tahu gitu ya. Yang ketiga, manajemen dan employee harus sama-sama berpartisipasi bersama ya. Jadi manajemen hadir bukan sebagai penghukum, namun menjadi pendengar. Karena kadang-kadang namanya kita itu ketika bicara, teman-teman pasti ya, apalagi punya pasangan, pengennya didengar aja kan, nggak perlu ditanggepin, pengen didengar aja. Jadi kalau kesahnya lagi capek, lagi bete, itu pengennya cuma didengar, nggak butuh disampaikan langsung. Nah, leader yang baik paling hanya mendengar dulu, oke masalahnya apa, dengar, terima kasih, nanti akan mengumpulkan semua masalah tersebut untuk disiapkan apa obat yang pas buat masalah ini. Tidak saat itu juga mungkin, tapi juga bisa nanti ke depannya, karena mungkin saja masalahnya tidak tidak hanya pada orang itu aja, ternyata masalahnya kolektif ya. Ternyata semua orang punya masalah yang sama misalnya. Tapi memang susah untuk mendengar nih, susah. Karena kalau mendengar itu tidak hanya membutuhkan, kan orang beda ya, mendengar sama mendengarkan. Kalau mendengar tuh kalau bahasa Inggrisnya hear ya, hear, saya mendengar, saya mendengar bising gitu ya. Tapi kalau mendengarkan berarti saya fokus terhadap siapa yang bicara, itu mendengarkan. Oke, ini terakhir. Jadi untuk kita memahami 5 level dari safety maturity, ini butuh framework untuk kita mengevaluasi pendekatan organisasi kita sambil kita menselaraskan dengan manajemen sistem kita, baik itu SMK 3 ataupun ISO 45001 ya. Kemudian eh, berprogres melalui tahapan-tahapan sehingga perusahaan-perusahaan ini dapat bergerak melewati dari compliance yang sifatnya basic-basic aja dan menciptakan safety culture yang sifatnya resilient, proaktif, paling tidak. Dan pada level yang paling atas, ini safety udah jadi embedded tiap aspek bisnis. Mulai dari pengadaan jasa, mulai dari pengadaan barang, mulai dari apa ya, yang paling nggak nyambung pada safety itu tetap mikirin safety gitu ya. Ketika kita mengadakan barang itu, kita mikirin safety-nya ke depan seperti apa. Ketika kita beli barang, beli jasa itu, kita mikirin safety-nya gimana nanti ya. Itu berarti udah embedded ya terhadap pekerja. Dan ini yang contoh bahwa eh, organisasi itu udah baik safety-nya. Maka sudah komitmennya, udah ada keterlibatan employee-nya, komunikasi efektif, ada framework-nya terkait risk management proaktif,
Udah ada learning from insidennya dan terlaporkan dengan baik. Udah ada training yang continue, sustainable, ada ada pengembangan eh, kompetensi, sudah diberikan semua responsibility di tiap level, semua udah dikasih sesuai dengan tanggung jawabnya. Ada reward dan insentif tiap safe behavior dan jelas komitmen terhadap compliance pada pada peraturan itu jelas. Dan terakhir ada positive feedback, ada feedback dari tidak hanya pada manajemen tapi juga level-level mandor sudah memberikan feedback baik terhadap eh, pekerja langsungnya. Oke, itu aja mungkin dari saya singkat untuk safety culture. Silakan jika ada bahan diskusi, saya mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak atas sharing pengalaman dan materinya yang sangat menarik. Dan izinkan saya untuk merangkum beberapa poin penting dari pemaparan materi yang Bapak sampaikan tadi, yaitu apa sih itu safety? Safety adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi keselamatan tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja melalui pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Dan hubungan antara safety dan culture yaitu budaya keselamatan suatu organisasi merupakan hasil dari nilai-nilai, sikap, persepsi atau kompetensi dan pola perilaku individu dan kelompok yang menentukan komitmen terhadap gaya dan kemahiran manajemen kesehatan dan keselamatan organisasi. Dan safety itu juga tanggung jawab pribadi dari keselamatan dan ada 5 level pada Fleming model yaitu pathological, reaktif, kalkulatif, proaktif, dan generatif. Dan semoga ilmu yang disampaikan oleh Bapak Robertus dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya saya juga membuka kesempatan buat teman-teman yang ingin bertanya. Dan teman-teman yang memiliki pertanyaan boleh langsung saja mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat Zoom-nya masing-masing. Atau bisa juga menggunakan fitur raise hand lalu mengaktifkan mikrofonnya. Ayo teman-teman untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya, mengingat pemahaman yang mendalam terhadap topik keselamatan kerja akan sangat bermanfaat untuk kita nantinya. Ba- Baik, kepada Mbak Dea dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya. Eh, Baik, terima kasih banyak sebelumnya. Apakah suara saya masih jelas, Ciput? Masih Mbak. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Eh, izin bertanya, Pak Robertus, jika kita mendapati satu kasus di mana semisal kami anak-anak STMIga sudah bekerja, kemudian kita sesama pekerja yang baru masuk atau masih fresh graduate terus sudah bekerja di lapangan, dan kita masih em, apa ya masih junior seperti itu bisa dibilang, Mm-mm. dan ternyata kita harus menegur atau mengingatkan seseorang yang memiliki jabatan sama seperti stop authority yang tadi Bapak jelaskan, Mm-mm. em, dan harus menegur atau mengingatkan orang yang memiliki jabatan lebih tinggi, bahkan usia yang lebih tua dari kita. Karena Mm-mm. orang tersebut melakukan tindakan tidak aman di lapangan. Mm-mm. Nah, tapi orang tersebut itu diketahui punya temperamen yang tinggi dan mudah Mm-mm. tersinggung, Pak. Kan kita Mm-mm. manusia pasti tidak luput dari em, kekurangan. Mm-mm. Nah, bagaimana cara Bapak menyampaikan teguran atau kita menyampaikan teguran tersebut kepada orang yang memiliki sifat seperti itu, dan Mm-mm. ternyata teguran Bapak itu, dan ternyata saat kita menegur orang tersebut, tegurannya itu menyinggung perasaannya sehingga berdampak pada hubungan kerja kita. Langkah Mm-mm. apa yang Bapak akan ambil untuk memperbaikinya, Pak? Terima kasih. Ya, makasih, Mbak. Ini mau dijawab jujurnya atau versi ininya? Karena ini pertanyaan ini ya, yang mungkin akan teman-teman hadapi. Yang pertama adalah kita harus tahu dan punya kompas juga yang akan kita intervensi, yang kita ingatkan apakah dia sifatnya kurang safety apa tidak safety. Karena berbeda ya ketika ngomongin kurang safety. Kalau menurut saya kurang safety itu seperti dia sudah lengkap semua APD-nya, sudah lengkap, tapi dia hanya lupa satu kacamatanya aja. Ketika ini menurut saya kurang safety.
Dan kalau orang tidak safety, menurut saya misalnya dia naik ke atas scaffolding 2 meter ke atas, tidak menggunakan full body harness dan tidak mencantolkannya apalagi ya kan nggak pakai full body harnessnya, sehingga menempatkan diri dia pada risiko yang lebih besar. Jadi kita harus punya tahu beda juga energi mana yang kita habiskan untuk menegur orang tersebut. Jangan sampai energi kita habis hanya untuk menegur sesuatu yang sifatnya tidak kurang safety. Misalnya ketika kita ketemu sama orang yang hanya nggak pakai kacamata, tapi kita marahnya meledak-ledak, apalagi kita mungkin sebagai orang safety lebih banyak habis energinya dan akhirnya tadi menciptakan suasana yang kurang enak. Tapi beda ketika kita menegur orang yang memposisikan dirinya tidak safety, karena jika kita tidak intervensi, maka bayarannya adalah nyawanya dia. Maka energinya akan berbeda. Maka kita bisa juga full power energinya, karena kalau nggak saat itu kita intervensi, kita ingatkan, bisa jadi dia bisa tewas amit-amit ya. Misalnya dia jelas-jelas buka panel listrik yang bertegangan tinggi, tapi tidak menggunakan sarung tangan elektrikal, sehingga menempatkan diri dia di yang berbahaya. Ini jelas saat itu kita langsung intervensi dengan cepat, dengan tegas, dengan respectful juga tentunya. Tapi energi kita akan berbeda saat menegur orang yang ketika masuk ke dalam ruangan, misalnya eh, contohnya dia masuk ke dalam gate, kalau di kilang saya tempat saya di gate lupa pakai kacamatanya, tapi kita marahnya luar biasa. Matamu di mana gitu ya? Kamu niat kerja apa enggak? Nah itu, maka itu sudah beda. Beda dengan kita melihat ada orang yang dengan sengaja menempatkan dirinya dalam bahaya. Itu harus dibedakan dulu. Kemudian bagaimana cara kita sebagai junior yang menegur yang sudah senior? Yang pertama pasti kita menegurnya dengan respectful, dengan penuh hormat gitu ya. Menempatkan diri kita tidak yang paling tahu gitu ya. Karena namanya senior, apalagi misalnya kita musuh kita ini pensiunan. Nah, kalau tempat saya paling paling banyak tuh pensiunan yang sudah pensiun dipakai kerja lagi. Maka ini kan dia punya pengalaman luar biasa banyak gitu ya. Dan dia sudah bisa bilang saya 20 tahun, 30 tahun kerja di sini gitu. Nah, kita menempatkan diri kita bukan sebagai gurunya dia atau menempatkan kita sebagai yang paling tahu dari dia, tapi ya kita balikkan, Bapak, misalnya kalau Bapak naik ke atas scaffolding nggak pakai full harness, kira-kira gimana Pak ya? Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa kok Mbak, saya dulu biasa. Oh iya biasa. Kalau biasa di tempat mana Pak? Kalau boleh tahu ya di sini juga. Oh gitu, saya baru tahu. Ternyata di Pertamina boleh nggak pakai full body harness Pak. Karena saya waktu induction tuh ternyata nggak boleh loh Pak. Gitu. Gitu. Kalau masih nggak bisa lagi dan dia menolak untuk tetap kerja, baru kita hak kita, baru kewajiban kita mengintervensi. Karena dia menempatkan diri dia di tempat yang tidak aman. Tapi saya yakin dengan kita menegur dengan baik, menempatkan diri kita di level yang sama, misalnya yang kita tegur itu orangnya lagi jongkok, sedangkan kita menegurnya dengan posisi kita berdiri seperti menunjuk-nunjuk, itu juga kita harus sama levelkan. Kita kalau dia jongkok, kita juga jongkok. Misalnya Bapak kenapa? Misalnya dia lagi gerinda sama jongkok, nggak dipakai apa paling sering itu kesalahannya tidak pakai covernya. Bapak covernya di mana Pak? Kalau boleh tahu, covernya rusak Mbak. Jarang sekali orang tuh dia menempatkan diri dia sengaja untuk celaka. Saya sih yakin punya 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 pendapat. Saya yakin semua orang tuh pengen selamat. Karena orang yang eh, setiap orang tuh pasti pengen selamat. Tapi ketika kontradiksinya adalah ketika di lapangan sering ditemui orang tidak menaati peraturan keselamatan. Nah, gitu kan kontradiktifnya. Maka kita harus yakin bahwa semua orang pengen selamat. Maka kita ajukan pertanyaan, Bapak di mana covernya? Oh, di sana Mbak, jauh. Apa di mana? Boleh saya ambilkan biar Bapak pakai gitu. Maka kita lebih enak untuk daripada kita menggunakan bahasa yang kurang baik atau menggunakan mengabuse tanggung jawab kita. Mungkin kita sebagai safety saat itu kan, dan kita mengabuse itu dengan cara yang kurang bagus. Tapi ini kalau pengen tahu rasanya Mbak harus memang dirasakan langsung ya, langsung merasakan langsung di lapangan, baru
baru bisa ini. Kalau sekarang apalagi belum pernah bekerja, belum terbayang banget ya gimana gimana caranya. Tapi percaya yang tadi prinsip adalah semua orang pengen selamat. Kalau semua orang pengen selamat, maka pasti semua orang akan menuruti eh, kita saran-saran kita. Tapi dengan syarat kita juga menyampaikannya dengan baik. Itu Mbak ya. Baik, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak, untuk jawaban yang luar biasa. Sudah sangat terjawab. Semoga bisa dipakai tips and triknya ke depannya, biar bisa juga melatih komunikasi yang baik tanpa harus menyinggung, apalagi atasan dan orang tua yang sudah lebih berpengalaman. Terima kasih banyak, Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Robertus yang telah menjawab pertanyaan. Dan selanjutnya kepada Saudari Nurul dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih Cipot. Izin bertanya Pak, jika Ya. kita mengambil contoh BP sebelum insiden Deepwater Horizon, perusahaan Mm-mm. tersebut sudah memiliki sistem HSE, audit, dan Mm-mm. prosedur yang lengkap. Mm-mm. Namun, mengapa kecelakaan besar tetap bisa terjadi? Apakah ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut sebenarnya masih berada di level 3 atau kalkulatif, dan apa indikator yang membedakannya dengan level 4 atau proaktif? Ya, makasih Mbak Nurul. Wah, ini saya belum baca full ini ya, disclosure-nya, disclaimer saya belum baca full reportnya di Potter Horizon. Tapi kalau nonton filmnya dulu ya, nonton filmnya, teman-teman pasti udah nonton ya di Potter Horizon. Apalagi mahasiswa saya, kalau mahasiswa saya wajib nonton di Potter Horizon. Eh, Salah satu adegannya adalah ketika sebelum terjadi kecelakaan, ada ingat nggak itu kejadiannya apa? Jadinya yang tersebut. Ada ingat atau mbaknya ingat, Mbak Nurul? Nggak ada ingat ya. Yang dirayakan itu adalah save man hour-nya sudah nyampe berapa juta gitu ya. With no LTI. Itu nggak tahu itu benar apa nggak ya saat itu. Tapi apa kontradiktifnya adalah baru merayakan no incident, besoknya langsung kejadian. Jadi eh, kalau saya boleh menebak, sorry ya, atau berasumsi bahwa tadi dia terjebak tadi dalam metrik-metriknya atau dalam dokumentasi-dokumentasi performa yang bagus, sehingga fokus pada angka-angka saja. Namun tadi eh, record-record yang tidak lengkap, ada record yang tidak baik, eh, yang sifatnya ini tidak apa ya, tidak tidak menyenangkan untuk dilaporkan kepada bos-bos, ini yang tidak dilaporkan karena khawatirnya akan membuat orang tidak tenang, tidak nyaman. Eh, Udahlah, ini juga nggak apa-apa kok. Biasa-biasa kemarin-kemarin juga nggak apa-apa nggak dilaporkan. Mungkin ini yang menjadi berterus-terus menjadi bahaya laten sehingga record-record yang serupa yang sifatnya itu ternyata kritikal itu nggak dilaporkan sehingga terjadilah hal tersebut di Water Horizon. Ada yang bilang itu karena handover yang tidak baik, bisa jadi karena record keeping yang nggak bagus dan proses handover yang tidak baik antar kan kalau di rig itu kan ada beda-beda ya. Nah itu juga nggak baik proses handovernya antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya itu juga menjadi faktor. Namun kalau kita bicara uh, poultry analysis kan itu banyak variabel-variabelnya. Tapi kalau dari sisi safety culture adanya ketidakmauan, keengganan untuk melaporkan hal-hal yang tidak populer yang disampaikan kepada bos-bos karena itu bisa jadi nggak sudah bukan terjawab. Ya, sudah Pak. Terima kasih ya Pak. Ya, Baik, terima kasih kepada Nurul yang telah memberikan pertanyaan dan terima kasih juga Pak karena telah menjawabnya. Selanjutnya ada pertanyaan di kolom chat Zoom. Saya bacakan ya Pak. ya. Pertanyaan pertama dari Viega Tuhumuri.
Izin bertanya, Pak. Saya mahasiswa jurusan Teknik Perminyakan dan sangat tertarik untuk berkarir di bidang HSE. Apakah lulusan Teknik Perminyakan memiliki peluang untuk masuk dan berkarir di bidang HSE? Oh ya, dari Vega ya. Ya bisa sekali ya. Jadi HSE ini kan dia ilmunya sangat luas, sangat bahkan dari tidak hanya dari orang teknik ya, dari sains murni, sains 8 dan bahkan ilmu sosial pun bekerja juga sebagai bidang profesional HSE dan itu sangat terbuka. Apalagi bagi seorang lulusan teknik perminyakan yang memang sudah langsung mengetahui proses, misalnya kalau di drilling proses drillingnya atau mungkin teknik pengolahan migasnya udah tahu, sehingga sudah lebih familiar ketika menghadapi unsafe condition di lapangan yang sifatnya lebih ke proses safety. Dan juga ada teman saya juga lulusan STT Migas menjadi tim saya, salah satunya alumni sini juga. Ada dua malah jadi alumni dari alumni sorry, ada tiga jadi anggota tim saya dari CT Migas. Jadi sangat terbuka. Baik, bagaimana Saudara Vega? Apakah sudah terjawab? Yang kedua, izin bertanya, Pak, dengan adanya target zero accident dalam jangka panjang, apakah justru berpotensi menimbulkan budaya underreporting karena setiap orang berusaha menjaga angka statistik tetap baik? Ya, bagus ini Sekian, Pak. pertanyaan dari Pak Aditya ya. Ya, jadi benar ketika kita fokus terhadap angka-angka tadi, maka tadi bisa jadi sindrom-sindrom underreporting sangat bisa terjadi karena kita menjaga jangan sampai terjadi angka kecelakaan sehingga yang sifatnya menjadi simptom atau gejala-gejala ini cenderung nggak kita laporkan. Implikasinya adalah amit-amit ya akan terjadi satu insiden sifatnya katastrofik atau kalau dari sifatnya okupasional bisa jadi levelnya sampai LTI karena gejala-gejala nggak kita anggap duluan karena kita anggap itu udahlah nanti takut nanti menjadi ini atau ribet dan investigasi atau ribet nanti akhirnya kita lebih memilih untuk tidak melaporkannya karena kita mengejar angka tersebut. Sehingga ketika kita ngomong safety culture, kita nggak bicara pada targetnya, namun pada apa yang sudah dirumuskan. Sehingga biasanya ketika safety culture itu nggak ngomongin zero-nya tadi, tapi lebih ke safety adalah tanggung tanggung jawab saya. Itu lebih tagline yang saya lebih senang sih pribadi daripada kita bilang zero accident gitu. Tapi ketika sudah ngomong safety tanggung jawab saya, maka setiap hari kita ngomongin ini terus ketika toolbox meeting, akhirnya mudah-mudahan menjadi embedded ketika kita eh, menghadapi sesuatu, maka sudah nggak nunggu orang safety-nya, nggak nunggu mandornya, nggak nunggu manajernya, ya safety itu juga tanggung jawab saya, bukan tanggung jawabnya Bapak safety atau tanggung jawabnya foreman. Tapi memang itu eh, challenging sih. Kita masih bicara bicara utopis ya, bicara bagus-bagusnya. Memang lebih gampang ngomongin gitu, cuma memang challenging. Nggak susah, tapi challenging ya. Baik, terima kasih Pak untuk jawabannya dan untuk Saudara Ditya, apakah sudah terjawab? Baik, selanjutnya Pak, dari pertanyaan dari Bang Fasal. Selamat siang Pak Albertus, terima kasih atas materinya yang sangat menarik Pak. Izin bertanya Pak, pada presentasi Bapak dijelaskan bahwa budaya keselamatan dapat rusak ketika tekanan target produksi mulai mengesampingkan aspek keselamatan atau commercial override. Berdasarkan pengalaman Bapak di industri migas, bagaimana seorang HSSE leader dapat meyakinkan manajemen atau tim operasional untuk tetap memprioritaskan keselamatan ketika target produksi sedang tinggi? Ya, Sekian. makasih dari Bang Fazal ya. Eh, jadi untuk kita sebagai seorang HSE ya dalam menghadapi tantangan, misalnya kalau saya di project ya, project yang dimana project ini nggak boleh berhenti sama sekali, nanti akan keterlambatan project atau mungkin komisioning yang terhambat. Maka kita sebagai orang HSE adalah nafasnya adalah sebagai orang HSE tugasnya bukan nyetop pekerjaan,
Saya di sini kita meyakinkan terhadap tim pekerja atau tim operasi bahwa saya di sini bukan untuk tugasnya untuk membuat kita semua stop pekerjaan, tapi saya di sini untuk meyakinkan Bapak untuk follow semua aturan safety-nya. Nah, kira-kira apa gapnya, Pak? Kalau boleh tahu, apa misalnya ini dia contohnya malah tidak menyiapkan PTW ya atau permit to work lebih ke administrasinya, sedangkan pekerjaan ini harus dilakukan segera, nggak bisa nih harus stop karena udah ada mandatnya dari direksi gitu ya, sedangkan PTW-nya atau permitnya di override di nanti dulu. Nah, kita ada di lapangan dan kita tahu hal itu. Apa kita akan diam saja? Pasti sebagai seorang istri yang baik tidak akan diam saja. Kita akan tanya, kira-kira apa Pak masalahnya? Iya Pak, ini ada time constraint, kita harus lakukan sekarang juga. Oke, kira-kira apa kendalanya? Kalau boleh saya tahu dalam pengurusan administrasinya, ya saya kurang orang Pak. Misalnya karena saya satu di sini, sedangkan harus ngurus ke sana. Oke, Bapak tim ada berapa? Misalnya ada, pasti nggak mungkin sendirian kan dalam tim. Ada 6 orang, boleh nggak satu saya pinjem buat temenin saya untuk bikin eh, sikanya atau bikin PTW-nya sambil bapak-bapak di sini siap-siap sebelum memulai pekerjaan. Saya akan pastikan sika atau PTW-nya akan selesai dalam waktu kira-kira mungkin sejam. Ya. Dengan jalan kita kejar tantangan bapak ini, tantangan bapak ini. Kalau perlu kita kejar sampai ke rumahnya gitu ya. Karena sudah ada mandat tadi kan, ada mandat dari direksi, maka bapaknya nggak mau gitu ya tantangan. Karena ini udah buru-buru Pak, sedangkan amit-amit ya. Dan kita kasih tahu juga implikasinya. Terus gimana Pak kalau nggak ada safety, nggak ada eh, PTW-nya? Ya kita nggak minta-minta Pak ya. Misalnya amit-amit ada salah satu orang teman kita yang celaka atau nanti ada kegagalan produksi dan sifatnya nanti misalnya jadinya katastrofik atau major, maka ketika investigasi kita semualah yang jadi pesakitan karena tidak ada bukti-bukti bahwa kita melakukan permit to work yang disetujui oleh atasan. Karena kita hanya berdasarkan verbal aja direksi, sedangkan verbal tidak cukup kuat untuk kita sebagai bahan investigasi. Meskipun itu cara terakhir ya, misalnya dia mesti nanya kenapa sih harus bikin gini-gini gitu ya. Tapi saya yakin ketika kita ngomongin, karena kita mau bantu dia, jadi kita tidak hanya stop 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 dah kamu eh bikin siapkan sikanya, saya nggak mau tahu, saya tunggu sejam sini harus jadi. Nah kita nggak akan jadi populer sana. Kita akan datang sebagai orang yang nyetop pekerjaan, tapi tidak, dan bahayanya akan tetap sama, tetap ada di sana. Sehingga bahaya itu tidak akan menjadi lebih rendah. Tapi kalau kita di sana sebagai tim yang bantu, maka kita bisa cepat. Dengan catatan jangan sampai ini terjadi lagi Pak ya. Kan nggak mungkin pekerjaan itu semua mendadak kan. Soalnya pasti ada timelinenya, ada schedule-nya. Maka ketika nanti ada pekerjaan selanjutnya, tolong prepare lebih baik dan saya akan bantu Bapak. Bapak, kalau perlu saya kasih nomor saya. Ini nomor saya. Bapak kalau butuh bantuan, ini saya akan bantu. Asal Bapak juga mau kooperatif dengan saya. Itu juga menjadi tips ya nanti buat teman-teman menjadi safety, datang tidak hanya sebagai penyetop atau sebagai tanda kutip pelengkap aja. Bahkan di proyek saya bahkan ada julukan kurang elok ya. Jadi safety nggak ngapa-ngapain itu dijulukin safety con, karena hanya untuk pelengkap kelihatan aja ada merah-merahnya. Padahal dia nggak ngerti ngapa-ngapain, nggak ngerti apa, nggak tahu harus ngapain. Sehingga yang penting kudu ada safety-nya. Tapi ketika ada kejadian kecelakaan tetap terjadi karena nggak dilakukan apa-apa oleh safety man-nya. Maka jadilah julukan tuh safety con tuh. Mudah-mudahan kita semua nggak ada yang seperti itu ya. Karena harus memiliki impact safety itu. Baik, terima kasih Pak untuk jawabannya dan gimana Bang Fasal, apakah sudah cukup untuk jawabannya? Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir Pak. Dari pertanyaannya dari Mbak Kori, terima kasih Pak Albertus. Izin bertanya Pak mengenai perkembangan teknologi di era industri 4.0 kan sebagian peran pengawasan manusia atau justru tetap diperlukan safety culture yang kuat agar
waktu kita dari masa digitalisasi semua record keeping yang awalnya sifatnya analog, sekarang semua digitalkan gitu ya. Itu kan harusnya sejatinya membantu kita dalam nge-track sesuatu. Sama seperti penggunaan AI atau IoT atau teman-teman pasti kuliah juga jangan sampai menggunakan AI sebagai pengganti dari jawaban teman-teman, tapi teman-teman menggunakan AI untuk membantu menjawab sesuatu. Contohnya ya, ketika saya ingin menjawab soal, kita tidak soalnya kita di copy paste baru masukin ke AI muncul jawabannya. Itu kan berarti mengganti jawaban kita dengan jawaban AI. Itu yang akan menumpulkan kita nantinya. Tapi kita pengen pembuktian sesuatu maka kita buktikan di AI. Misalnya menurut saya adalah jawabannya ini, kira-kira benar nggak ya? Cross check ke AI. Oh ternyata AI ngasih jawabannya lebih banyak, lebih komprehensif. Atau kalau saya ini seringnya adalah AI tolong berikan saya eh, 5 source untuk misalnya safety culture. Maka diberikan tadi itu menurut OSHA, menurut ISO, menurut ini. Oh, baru tahu saya ternyata menurut OSHA ini, menurut ISO ini. Tapi tidak, tolong definisi dari safety culture apa gitu. Jadi, jadi sama seperti kita nanti safety, penggunaan ini harus dibatasin untuk membantu tool kita. Sama ketika kita dulu Google, Wikipedia ya zaman saya dulu ya kuliah, kita bergantung pada Google. Itu untuk mengambil sumbernya baru kita untuk menjawab, tidak menggantikan peran dari jawaban tersebut. Kita harus pakai misalnya untuk mengkolek data itu udah sifatnya sekarang sifatnya AI. Contohnya sekarang mendesain AI, tapi jangan sampai desain dari misalnya safety poster gitu ya. Itu benar-benar bergantung pada AI. Kita harus punya juga punya punya apa? Punya rasa, punya menurut saya ini norak deh. Ini harus diganti atau malah kontennya malah salah ya, malah menjerumuskan dari AI tersebut. Kita harus tahu juga. Maka kita ganti. Jadi AI harus sifatnya memudahkan aja. Tapi juga kita harus hati-hati juga dalam AI. Kalau selalu meng-abuse juga jatuhnya kita akan terjebak dalam kegampangan dari AI tersebut. Saya rasa ini paling relate sama teman-teman mahasiswa ya, terutama dalam apa menjawab apa tugas tugas ya, paling enak udah AI aja. Dan saya sebagai dosen ini bocoran aja, saya tahu yang mana pakai yang mana lagi enggak. Karena dari segi bahasa, penulisan, dari tingkat kepengetahuan teman-teman mahasiswa itu tidak se-advance itu. Jadi saya tahu itu AI. Jadi itu ya. Jadi disclaimer aja buat teman-teman mahasiswa ini, dosen pun tahu itu dari AI. Oke, gimana Mbak Kori? Apakah sudah cukup untuk jawabannya? Pak, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Bapak masih berkenan untuk menjawab satu pertanyaan lagi dari Viega? Boleh, boleh. Oke, Ini Pak. ya, yang ingin Eh, berkarir di bidang HSE ya, sertifikat apa aja. Jadi iya, banyak sertifikatnya sekarang. Kalau yang common tuh adalah ahli K3 umum yang dari Kemnaker, dari ahli K3 umum BNSP, ada juga petugas K3 Migas yang sifat dari PPSDM Migas, dari eh, dari BNSP. Itu nanti disesuaikan dengan memang minat kita kemana ya. Misalnya kalau memang kita maunya migas saja ya udah berarti kita ngejarnya migas. Atau sifatnya ke tambang berarti ada POP gitu ya. Atau di geothermal juga ada. Jadi kita sendiri yang sudah ada apa ya targetnya, saya mau inilah, kalau mungkin targetnya perusahaan yang lebih general ya berarti K3 umum gitu. Dan dan itu kan juga ada ini ya, ada persyaratan juga, persyaratan minimal kerja 3 tahun. Kalau nggak salah kalau operator K3 umum, K3 Migas itu boleh dari fresh graduate. Tapi memang sekarang yang boleh garis bawah adalah ketika sekarang sudah banyak yang sifatnya sertifikasi, maka sekarang yang diandalkan itu bukan hanya dari sertifikat, tapi kemampuan analitik teman-teman ketika menjawab pertanyaan saat interview. Saya ini ngomong soal ini ya, persiapan karir ya. Itu adalah study case, problem solving. Jadi kita nggak cukup dari banyak-banyakan sertifikat. Maka kalau banyak-banyak sertifikat akan banyak sekali kita punya berderet sertifikat, tapi tidak menjawab menghadapi satu masalah. Bisa saja
banyak, bisa Next, bisa iOS. Tapi ketika dihadapkan satu masalah, bingung cara cara menempatkan diri, bingung cara memprioritaskan masalah, yang mana harus selesaikan duluan, yang mana harus nanti, yang mana harus bersikap tadi, apalagi tadi ya, bersikap pada orang yang kurang safety, bersikap pada orang yang safety itu tidak punya kompasnya, skalanya itu juga ketahuan saat interview yang bagus juga. Tergantung juga perusahaan mana yang menginterview kita. Dan pengalaman saya ketika di perusahaan yang memang eh, tinggi ya, yang level-level high level itu dia pertanyaannya lebih banyak study case. Study case, misalnya sebagai HSC, bagaimana tadi Bapak ketika bertemu dengan pekerja yang mengabuse permit work tadi saya jelaskan. Tadi panjang lebar saya jelaskan seperti itu. Dan itu tidak dibuktikan, itu kan tidak dibuktikan pada ahli K3 umum, tapi dibuktikan pada kemampuan kita malar. Jadi itu ya. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya dan terima kasih juga kepada Saudara VG yang telah memberikan pertanyaan. Baik, karena waktu yang terbatas, demikian sesi tanya jawab kali ini saya tutup. Selanjutnya adalah penyerahan memento sebagai bentuk apresiasi kami kepada speaker kita yaitu Bapak Albertus dan kepada Saudari Nurul selaku Project Manager saya persilahkan dan untuk operator 2 saya persilahkan untuk mengambil dokumentasi. Baik, terima kasih Ciput. Saya Nurul, selaku Project Manager pada siang hari ini mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Robertus yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan berbagi ilmu bersama kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan hari ini dapat menambah wawasan dan insight bagi kita semua, serta membawa manfaat untuk perjalanan karir kita ke depannya. Saya juga mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini terdapat kesalahan dan kekurangan baik dari perkataan maupun pelayanan dari kami panitia. Dan sebagai bentuk apresiasi, izinkanlah kami memberikan memento kepada Pak Robertus yang sudah menjadi pembicara pada web conference hari ini. Mohon diterima ya, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih teman-teman dari Migas. Baik, izinkan saya ambil alih untuk sesi dokumentasi memento ini. Saya akan menghitung 1 sampai 3 untuk mengambil gambar. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nurul dan juga kepada operator kita. Sebelum memasuki agenda yang terakhir, kami memiliki feedback form yang dapat diisi oleh semua partisipan untuk dapat membantu kami dalam meningkatkan acara kami ke depannya. Dan sebagai informasi juga bahwa feedback form ini sebagai syarat klaim sertifikat webinar pada siang hari ini. Jadi jangan lupa diisi ya teman-teman. Nah, untuk link dan scan barcode feedback formnya dapat dilihat melalui layar yang telah ditampilkan atau bisa juga dilihat pada kolom chat Zoom-nya masing-masing. Sembari menunggu teman-teman mengisi link feedbacknya, Pak, saya sebelumnya izin bertanya, Pak. Apakah boleh? Boleh, boleh, silakan. Sepanjang karir Bapak di bidang HSC, pengalaman apa yang paling berkesan dan membentuk cara pandang Bapak terhadap keselamatan kerja, Pak? Mungkin segitu saja, Pak. Ya, yang paling berkesan ya eh, mungkin ketika saya sekarang lebih banyak punya tim ya yang dia banyak range-nya banyak dari yang muda masih fresh graduate sampai yang lebih tua jauh dari saya dan pengalaman jauh dari saya itu sekarang saya diminta sebagai leadernya itu yang jadi pengalaman paling penting dan bagaimana saya menempatkan Bapak sebut Mbak Mas tersebut di masing-masing area dan dengan ciri khas bahaya-bahaya yang berbeda tempat kerja itu saya udah punya profil-profil dan sudah profiling masing-masing teman-teman saya itu dan sudah saya cocokkan yang mana yang cocok yang mana cocok sama ini. Bahkan dari segi apakah Bapak ini cocok ketemu sama uh, orang operation, cocok ketemu dengan orang konstruksi itu ilmunya nggak ada di kampus ya, nggak ada di bangku kuliah. Nah, itu adanya di lapangan itu menjadi pengalaman paling penting buat saya untuk kita harus menerima semua karakteristik orang tadi ya
horticulture kita harus semua boleh speak up, maka kita harus juga terima semuanya. Tapi jangan sampai jadi permisif ya. Misalnya ada orang yang jadi bandel terus menjadi toksik terus kita bolehkan nggak juga. Tapi semua tuh punya trait-nya, punya kelemahan dan kelebihannya tuh tetap kita pakai sesuaikan di tiap areanya. Karena siapa tahu baru keluar dia best performance-nya ketika di area tertentu. Mungkin di sini dia low performance, tapi ketika dia main di plan yang sifatnya chemical, baru keluarlah dia best performance-nya. Itu baru ketahuan saat project ini. Baik Bapak, terima kasih untuk jawabannya dan semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam pekerjaannya, Pak. Ya, makasih Amin. Oke, berhubung waktu untuk mengisi feedback formnya telah selesai, sekarang kita akan memasuki sesi foto dan untuk seluruh partisipan dimohon kesediaannya untuk dapat mengaktifkan kameranya masing-masing untuk kita memulai foto bersama dan untuk operator saya persilakan untuk mengambil dokumentasi. Baik, terima kasih moderator. Izinkan saya ambil alih kembali. Untuk seluruh partisipan dimohon untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan melakukan sesi foto. Sekali lagi saya ulangi untuk seluruh partisipan dimohon untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan melakukan sesi foto. Oke. Baik, oke karena udah lumayan banyak yang on cam ya. Akan saya ambil gambar. Saya akan hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih semuanya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada operator. Baiklah, tidak terasa sekarang kita sudah berada di penghujung acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Robertus yang sudah bersedia hadir dan berbagi ilmu bersama kita semua. Yang tentunya ilmu yang sangat diberikan sangat menarik dan dapat menambah wawasan kita semua. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah hadir pada acara hari ini. Saya Ciputra Palumpun selaku moderator mohon pamit undur diri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next event. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih, Bapak. Pak. Terima kasih banyak Ya, Bapak untuk terima kasih. semuanya.